kepada Tuhan hari Minggu, begitu arahkan pikiran dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih di luar, dipersilakan mengambil tempat dalam gedung gereja karena ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu anak-anak, kita bangun berdiri. Kita akan buka ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 14, bait yang pertama hingga bait yang keempat, kesukaan yang ceria dan kata-kata selanjutnya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Balik alam yang setia, pohon suka yang teduh, terangmu menembuskan hati, menenangkan awan yang mencari mendapati dan meninggalkan Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 2 pada baitnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema, hai langit bumilah, bersoraklah semua, malaikat turunlah memuji Allah Tuhan, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Coba dipersilakan membaca bersama kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 100. Kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang kelima. Saya hendak membacakan perikop dan kata-kata yang tercetak keluar. Saya akan membacakan perikop dan kata-kata yang tercetak keluar, lalu jemaat secara bersama-sama membacakan kata-kata yang tercetak ke dalam. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
syukur. Sebab Tuhan itu baik. Demikianlah Mazmur bagi kita di saat ini. Untuk mengaminkan Mazmur ini, kita memuji Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian rohani nyanyian Mazmur nomor 47. Nyanyian Mazmur nomor 47 yang kaya bersorak-sorak. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian. Mari siapkan bersama-sama nyanyian rohani nomor 144. Nyanyian rohani nomor 144 pada baitnya yang pertama akan kita nyanyikan bersama-sama setelah pengakuan dosa, dan nyanyian yang sama pada baitnya yang ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama setelah pemberitaan anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mengaminkan berita anugerah, kita memuji Tuhan dari nyanyian yang sama pada baitnya yang ketiga, sekalian bangsa sekali handap. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus Allah, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Kita hendak ada bersama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai pada ayat 17 yang berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lagunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Jemaat berselancar dulu. Pada solo dari saudara Stevi untuk memuji Tuhan dengan lagu yang telah dipersiapkan.
Korintus pasal 4 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang kelima. Kita perjanjian baru 1 Korintus pasal 4 Kita perjanjian baru 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang kelima. Mari kita bersama-sama hendak ada dalam doa, dan doa ini akan kita bawakan dalam bentuk pujian, dan kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 4, nyanyian rohani nomor 4 pada baitnya yang pertama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa. Allah dan Raja kau sekalian. Yang kelima, lain memberikan tema singkat adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Lalu dari keseluruhan pembacaan ini, tema perenungan yang diturunkan oleh sinode bagi seluruh jemaat yang ada berbicara tentang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita tahu sungguh bahwa adalah anugerah Allah. Pelayanan adalah pemberian Allah kepada kita yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Rasul Paulus, pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh para rasul merupakan suatu tugas yang dipercayakan Allah kepada hamba-hamba Kristus. Hamba Kristus adalah bukan sembarangan orang yang menghambakan dirinya dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Tetapi hamba Kristus adalah orang yang setia, hamba Kristus adalah orang yang beriman, hamba Kristus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka inilah Tuhan curahkan karunia untuk bekerja melayani Tuhan di dalam dunia ini. Hamba atau budak atau pelayan dalam perjanjian baru, yaitu sistem perbudakan Samanit, di mana para budak adalah orang-orang yang berstatus sangat rendah. Ya, hamba itu mempunyai status yang sangat rendah pada waktu itu, pada zaman perjanjian baru. Bahkan lebih ada yang bertanya-tanya. Lalu ada yang dengan penuh sukacita, ada yang menolak. Jadi menurut Paulus bahwa setiap orang yang melayani Allah, yang terlibat dalam penginjilan, misi, pengembalaan, pembangunan gereja, alat kelengkapan majelis, seperti badan pelayan unsur, orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan. Mereka yang merespon ajakan untuk melayani, mereka ini adalah rekan sekerja Allah atau rekan sepelayanan Allah. Rekan sepelayanan Allah yang bersama-sama dengan Allah melayani pekerjaan yang begitu besar. Jadi bukan saja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, tetapi pergi sampai kepada di mana menghadapi berbagai tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Terlihat dalam firman Tuhan, para hamba Tuhan mereka melayani para
nabi Rasul, mereka melayani dengan sukacita, tetapi juga ada dalam kesedihan, dalam penderitaan, karena tantangan-tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian kebenaran firman Tuhan 1 Korintus, kita melihat bersama di sini ditulis oleh Rasul Paulus, dan surat ini dikirim kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah gereja yang Paulus dirikan selama perjalanan misinya di kota Korintus, dan itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Jemaat ini mereka terdiri dari orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, tetapi juga ada beberapa mantan penyembah berhala. Mereka semua terhimpun dalam satu bagian yang utuh, dalam suatu jemaat yang Tuhan Allah tetapkan dan didirikan oleh seorang Rasul Paulus, dan terus diperlengkapi, dipimpin oleh Roh Allah untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Jadi jemaat ini bukan orang-orang yang suci, orang-orang yang tulus, tetapi di dalam jemaat itu ada orang-orang yang latar belakangnya tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala, tetapi bukan orang-orang yang pada awalnya tidak percaya kepada Tuhan, dan salah satunya adalah seorang yang bernama Rasul Paulus. Di dalam ayat 1, dalam bacaan ini terdiri dari 5 ayat. Ayat 1 sampai pada ayatnya yang kedua di sini berbicara demikian. Hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi menjadi hamba Allah, rekan sepelayanan Allah, adalah orang-orang yang setia, yang dapat dipercayai. Lalu segala rahasia yang ada di dalamnya tidak mudah untuk dibuka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 1 sampai pada ayat 2 menjelaskan bahwa hamba-hamba Kristus dipercayakan rahasia Allah. Paulus mengingatkan tentang tanggung jawab para pelayan Kristus. Para pelayan Tuhan harus setia dalam menjalankan tugas pelayanannya. Karena hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang percaya, yang ditugaskan untuk menyatakan rencana Allah yang dulu dirahasiakan kepada manusia. Kemungkinan pada waktu itu ada sebagian jemaat menilai terlalu berlebihan dan menganggap Paulus sebagai pemimpin golongan. Dan kita lihat ada perselisihan di dalam jemaat ini yang dijelaskan di dalam pasal 3 dan seterusnya. Ada perselisihan di dalam jemaat ini. Dan ketika terjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan di dalam jemaat ini sebagai seorang rasul atau sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk menyatakan rahasia Allah atau kebenaran Allah yang tersembunyi di masa lalu, tidak boleh dipandang tinggi. Seorang pemimpin itu jangan terlalu ditinggikan, dan juga menjadi tuan atas hamba-hamba yang lain. Karena hamba-hamba Tuhan adalah sama-sama alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan iman, kepercayaan atau iman Kristen, menyebarkan Injil kebenaran Allah, mendewasakan iman orang-orang percaya. Sehingga untuk mendewasakan iman orang percaya itu harus dewasa di dalam Tuhan. Karena dalam pekerjaan ini bukan kita yang ditinggikan, tetapi Tuhan sajalah yang ditinggikan dalam setiap pekerjaan. Kita merenungkan hari ini kita ada dalam tahun pelayanan. Selama perjalanan pelayanan ini, dalam evaluasi kita melihat ada unsur yang mencapai target, lebih daripada itu ada rayon. Kita pasti menilai bahwa mereka boleh luar biasa. Kita tidak. Kita merendahkan diri lalu membanggakan yang lain. Kita melayani sampai pada saat ini dalam tutup tahun pelayanan itu terjadi karena hikmat Tuhan menolong dan memampukan kita. Dalam perjalanan pelayanan ini kita lihat juga setiap orang hamba-hambanya.
Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, lalu para rasul sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, janganlah sekali-kali direndahkan, diremehkan. Ini dua hal, jangan ditinggikan dan juga jangan diremehkan. Sebagai pelayan-pelayan Kristus, hamba-hamba Kristus, dipercayakan untuk mengajarkan Injil kebenaran Kristus dan bukan ajaran-ajaran serta berita-berita manusia. Bagi Paulus adalah baik ketika nama baik seseorang serta penghargaan dari manusia mempunyai motivasi, dorongan, penyemangat bagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Tetapi orang dalam pelayanan yang selalu berusaha menyenangkan hati manusia akan sulit membuktikan dirinya sebagai hamba Kristus yang dapat dipercaya. Kita lihat bersama-sama Galatia pasal 1 ayat 10 berkata begini, kalau saya berusaha menyenangkan hati manusia berarti saya bukan hamba Kristus. Ya, kadang kita takut menegur orang karena tidak ingin supaya kita juga ditegur. Kita takut menegur orang, menyatakan kesalahan, padahal Tuhan menolong kita, memampukan kita, melengkapi kita untuk pergi dan memberitakan firman. Di dalam firman itu ada di dalamnya berisi nasihat, teguran, acara dan lain sebagainya. Tetapi di sini mengajarkan kita bahwa kalau saya berusaha menyenangkan hati manusia, berarti panggilan saya sebagai hamba hanya untuk menyenangkan manusia dan bukan untuk menyenangkan Kristus. Saya bukanlah hamba Kristus. Lalu kita melihat di dalam ayat 3, ayat 4, Tuhan yang menghakimi. Di bagian ini katakan begini, bagiku sedikit sekali aku meninggikan diri. Tetapi ketika ada suatu tantangan yang terjadi dalam hidup ini, itu menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, lalu sampai kepada menyalahkan atau menghakimi diri sendiri. Dalam perjalanan pelayanan, kita dapat menemukan bahwa kita tidak terlepas dari yang disebut dengan tantangan. Kadang kita diperhadapkan dengan tantangan, kita menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, lalu terlebih menyalahkan diri. Tetapi bagian ini katakan bahwa di dalam ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan ini sangat jelas kepada kita semua. Hanya Tuhan sajalah hakim yang adil, yang dapat menghakimi setiap perbuatan-perbuatan kita, tetapi bukan sekarang. Kita dapat mengikuti dari bacaan ini. Firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita melalui Rasul Paulus, sampaikan bahwa penghakiman terhadap pelayan Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja dan bukan manusia. Pada saat surat ini ditulis dan dikirim kepada jemaat Korintus, mereka sedang mengalami perpecahan. Mereka sedang ada dalam perselisihan, perpecahan akibat masing-masing golongan kelompok menggabungkan pemimpin rohani menurut pandangan mereka, seperti Paulus, Apolos, Kefas. Ya, ada yang bilang Paulus itu luar biasa, tetapi mereka menanyakan kembali, Paulus itu adalah hamba Allah, Rasul Allah. Tetapi mereka lihat sisi gelapnya yang lalu, bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia berusaha melakukan segala sesuatu untuk melenyapkan orang-orang Kristen. Sisi inilah yang menjadi catatan untuk jemaat Korintus menghakimi seorang rasul Allah. Dan ini dikatakan lalu pasal 3 menjelaskan bahwa perpecahan yang terjadi sehingga masing-masing jemaat ini bukanlah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Masing-masing membanggakan pemimpin-pemimpin rohani mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat menemukan bersama-sama bahwa seorang pemimpin rohani adalah hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Sebagai
yang disalibkan, bangkit, dan pada waktunya dalam penantian penggenapan kedatangannya itu, Paulus seorang rasul Allah, pengurus misi Allah, bersama dengan rekan-rekan pelayan yang lain, haruslah orang-orang yang setia. Dan soal penghakiman adalah haknya Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hal ini menjadi catatan dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Ketika dalam perjalanan pelayanan ini, tugas kita bukanlah menjadi hakim kepada orang lain, tetapi bagaimana kita bersama-sama saling merangkul untuk mengangkat pekerjaan pelayanan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini tidak gampang, menjadi pelayan tidak gampang. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus mulai dari ayat 1, 2, 3 dan 4, bahwa yang Tuhan tuntut, setiap orang yang Tuhan panggil adalah mereka yang setia. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang setia. Dan Tuhan tahu seperti apa kita. Orang boleh melihat, menilai dari luar, tetapi yang tahu isi hati kita adalah Tuhan. Setiap orang yang dipanggil ada di dalam rumah Tuhan sebagai hamba Tuhan, Tuhan tahu bahwa dia layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga untuk proses-proses dalam penghakiman ini, Tuhan katakan melalui rasulnya, hamba mengajarkan untuk tidak menghakim. Semua kita ada dalam proses ini. Untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tidak menghakimi, semua kita ada dalam proses. Mungkin dalam perjalanan pelayanan ini kita adalah pribadi yang suka menghakimi. Tetapi mari kita belajar bahwa perjalanan ini terus dibentuk oleh Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil mendekat kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan pelayanan yang ada. Mari kita belajar untuk saling merubah, tidak menghakimi, karena kita tahu sungguh bahwa setiap hamba Tuhan adalah alat yang luar biasa dan Tuhan tahu seperti apa kita. Bapak Ibu Saudara yang Kristus, mengubah kehidupan orang seorang pembenci Allah, seorang yang menghakimi umat Allah, menghakimi Allah. Kita melihat dia berbalik dari masa lalu yang tidak percaya Yesus menjadi pribadi yang percaya. Sehingga dari pertobatan itu Allah mempercayakan kepadanya untuk memberitakan rahasia Allah yang tersimpan berabad-abad lamanya. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, rahasia Allah bukan saja disampaikan pada masa kini, tetapi proses ini terus berjalan sampai kepada penggenapan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak rahasia yang tersingkap di dalam segala pekerjaan Allah. Dalam perjalanan kehidupan ini kita merenungkan bahwa setiap kita ketika datang kepada Tuhan diperhadapkan dengan tantangan, pasti kita bertanya, Tuhan kenapa saya harus mengalami tantangan seperti ini? Tuhan kenapa? Apa yang menyebabkan sehingga saya harus mengalami tantangan ini dan itu? Saya juga malu, saya seperti sana orang menilai dan melihat saya orang menghakimi dan bunuh pandangan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, segala perjalanan kehidupan ini merupakan rahasia Allah. Dan Tuhan memakai hamba-hambanya untuk meningkatkan. Apa maksud Tuhan sampai pada waktu kedatangan Tuhan? Kita ada dalam masa-masa akhir zaman. Dalam akhir zaman ini kita tidak ada dalam keadaan baik. Semua ada dalam tantangan-tantangan. Dan sebagai orang-orang percaya harus siap untuk menerima setiap tantangan-tantangan yang terjadi. Karena kita belajar bersama bahwa dari setiap tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini, ada maksud Tuhan, rahasia yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga bukan saja dalam pekerjaan pelayanan gereja, masyarakat, tapi juga dalam pekerjaan di mana instansi-instansi pemerintahan, lembaga-lembaga yang ada, semua orang diizinkan, khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bilang bahwa saya percaya Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, saya orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa tantangan ini diizinkan terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya jalan ke sana orang melihat saya, Tuhan, banyak orang punya pendapat, Tuhan kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup ini? Tetapi mari kita melihat bersama bahwa Tuhan memakai hamba-hamba sebagai alat yang kecil untuk membuka, meningkatkan segala rahasia Allah yang tertutup, supaya meneguhkan dia adalah pribadi yang sudah mengalami prosesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, Paulus
siamas, guru jemaat penginjil, alat kelengkapan pada pelayan khusus ya. Tetapi hamba-hamba Tuhan adalah kita yang setia diperlengkapi untuk pergi memberitakan Injil Tuhan, bukan saja di dalam jemaat, bukan saja di dalam persekutuan raya unsur, tetapi sampai kepada pekerjaan Tuhan dalam lembaga-lembaga tertentu. Mari kita melihat bersama di sini Paulus mengimbau orang-orang Korintus untuk berhenti menghakimi hamba Tuhan dengan segala pikiran mereka yang terbatas. Karena sesungguhnya mereka menghakimi hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, sedangkan Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Dan janganlah seorang pun mengambil tempat dan hak Tuhan dalam menghakimi. Tuhan memberkati kita dan syukur kepada Tuhan untuk segala karyanya yang besar bagi setiap kita yang setia kepada Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan, jatuh bangun dalam pekerjaan pelayanan Tuhan sampai kepada tiap-tiap instansi dalam rumah tangga pun juga. Apapun yang terjadi, kita tetap dalam mendekat kepada Tuhan. Mengapa harus dekat kepada Tuhan? Kenapa sampai hari Minggu dikhususkan untuk datang menghadap hadirat Tuhan? Kita datang itu bukan saja kita mengucap syukur karena ulang tahun, karena sudah Tuhan jaga kita selama seminggu, atau mungkin dalam perjalanan kehidupan selama 1 tahun, tetapi kita datang kepada Tuhan pun juga tunduk kepada Tuhan dan mengangkat hati, membawa segala persoalan-persoalan yang ada dalam hidup ini. Karena mengapa persoalan itu diizinkan terjadi dalam hidup ini? Bukan karena Tuhan membenci, tetapi Tuhan tahu siapa kita. Kita adalah pribadi yang kuat, setia, dan pribadi yang luar biasa, sehingga diizinkan tantangan itu terjadi dalam hidup ini. Mari kita tetap setia di hadapan Tuhan, jangan belajar untuk menghakimi dan mengambil posisinya Tuhan, karena penghakiman itu adalah hak Tuhan, dan hak Tuhan itu akan terjadi pada waktu kedatangannya kembali. Pada ayat 5 berkata begini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan Allah yang punya firman ini menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Dengan memberikan sebagian yang kita punya sebagai tanda ungkapan iman kita kepada Allah. Siapkan nyanyian rohani nomor 132 pada baik pertama dan seterusnya kita nyanyikan untuk mengiringi jalannya persembahan syukur. Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelahan hatinya, jangan dengan sedih hati. Yeah.
Kami datang kepada Tuhan membilang banyak terima kasih karena Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan ini. Ketika kami dalam menjalani hari-hari hidup ini dalam keadaan sukacita, semua orang pun turut merasakan sukacita bersama-sama dengan kami. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan tantangan persoalan yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup ini yang merupakan rahasia Tuhan yang besar dalam perjalanan kehidupan orang-orang pilihan Allah, kami merasa bahwa kami sendiri dan tidak ada seorang pun yang dapat memahami dan mengerti kehidupan ini. Tetapi di hari ini kami mau belajar bahwa Tuhan, karena Engkau dan karena kasih-Mu, anugerah-Mu, karunia-Mu, kami dilayakkan untuk ada di hari ini menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang hebat dari kepunyaan Tuhan. Dan kami tidak berjalan sendiri, kami tidak bergumul sendiri, karena Tuhan sendirilah yang bergumul bersama-sama dengan kami. Bersama dengan ungkapan syukur yang kami rasakan di hari ini Tuhan, karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama seminggu ini, kami turut berdoa menyerahkan anak ungkapan syukur Tuhan, yang dimana mereka kami semua boleh menyatakan syukur Tuhan karena dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami boleh bekerja selama seminggu ini Tuhan, dalam segala hal yang kami alami, kami rasakan Tuhan. Kami dapat merenungkan bahwa semua hal yang kami alami karena berkat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat melihat menurut pandangan kami bahwa apa yang kami kerjakan itu menurut kekuatan kami, tetapi ajarlah kami untuk memahami sungguh bahwa hal yang kami terima di saat ini kami bersyukur bahkan sampai kepada tantangan-tantangan yang membuat kami pun juga sangat sulit untuk bersyukur kepada Tuhan, mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Walaupun rancangan manusia, rancangan dunia ini 1000 sekali rancangan yang ditetapkan dalam hidup ini, tetapi Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang menciptakan kami, langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan memiliki 1001 cara untuk merencanakan dan memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu dalam segala hal yang kami jalani, kami alami, ajarlah kami bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kami bersyukur, kekuatan daripada Tuhan tercurah. Menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 77, bait pertama sampai kepada bait yang ketiga. Oleh sebab itu coba kita silakan berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani nomor 77 bait pertama sampai kepada bait yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa. Ku
adalah bagian perenungan yang boleh kami renungkan bersama-sama dalam persekutuan ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan melalui para nabi rasul, tetapi juga kepada para penginjil, para pelayan, pendeta, penatua, siamas, alat kelengkapan, bahkan semua kami umat-Mu yang Tuhan tetapkan menjadi alat hamba, pelayan, rekan sepelayanan Allah untuk pergi dan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Dalam mengikut Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan Allah yang besar bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dalam perjalanan kehidupan ini ada berbagai macam tantangan yang diizinkan dalam kehidupan kami. Bagi setiap kami yang belum dan tidak terlalu merasakan suatu pergumulan yang besar, sebuah penderitaan, bagi kami hidup ini adalah hidup yang sangat menyenangkan, hidup yang biasa. Tetapi ketika kami diizinkan Tuhan menghadapi tantangan, maka kami akan tahu bahwa ada maksud Tuhan dan cara
jiwa sehingga